Dalam rekaman CCTV terlihat truk gandeng bermuatan pakan ternak dari arah Mojosari menuju kota Mojokerto tiba-tiba masuk ke lajur kanan hingga menabrak dam truk muatan tanah. Usai menabrak truk muatan tanah, truk gandeng terus melaju hingga menabrak truk pengangkut kencur dan terguling masuk gang rumah warga hingga menimpa sepeda motor. Kecelakaan 3 truk dan sepeda motor ini terjadi di Jalan Raya Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Akibat kecelakaan, sejumlah orang terluka, bahkan kernet truk gandeng terpaksa dibawa ke rumah sakit Sidowaras karena luka di wajah. Yang depan saya kan ada truk jam itu, yang jadinya itu kemungkinan ngantuk, dia pakai jalur kanan itu. Terus ngantem yang jam, kena saya itu, Pak. Berarti yang masuk jalur kanan ini tergandeng ini? Yang tergandeng, yang ke kanan itu tadi. Jadi kendaraan yang berwarna merah ini tergandeng dari timur menuju ke barat. Diperkirakan mengantuk karena oleng dari sebelah kiri, dia oleng ke kanan hingga menabrak dam truk hijau ini. Setelah menabrak, lalu dia terus menabrak ke truk yang ada di belakangnya. Dan truk di belakangnya tersebut mengguling sehingga menimpa sebuah kendaraan roda 2. Sementara itu, unit Gakum Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Dari hasil olah TKP, tidak ada korban jiwa dan masing-masing hanya mengalami luka ringan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Penggerebekan kampung narkoba kembali dilakukan petugas gabungan Satres Narkoba dan Samapta Polrestabes Palembang bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel. Petugas gabungan melakukan penggerebekan kampung narkoba Bom Baru, tepatnya di Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Petugas berhasil mengamankan 5 orang pria yang kedapatan menyimpan barang bukti narkoba serta alat hisap sabu-sabu. Dan ini merupakan salah satu kampung narkoba yang sangat marak peredaran narkoba, baik pemakai ataupun sebagai pengedarnya. Bukti ada beberapa barang bukti, yaitu ada berupa bong, slip paper, ada skopnya, ada timbangan, dan juga ada ganja, serta ada juga nih bungkusan-bungkusan dari paket-paket kecil. Sementara sejumlah terduga pelaku lainnya melarikan diri dan masih dalam pencarian. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, kita informasi Sindo Today hari ini, 2 kelompok pemuda di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terlibat bentrok. Akibatnya 1 orang terluka dan belasan rumah warga rusak. Bentrokan antar pemuda terjadi di Kelurahan Amagara Pati, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Aksi saling serang ini terjadi akibat perselisihan 2 kelompok pemuda dari 2 wilayah. Mereka terlibat aksi saling lempar batu, kayu, serta bom molotov. Akibatnya belasan rumah warga dan ruas jalan utama tak bisa dilalui oleh kendaraan. Tak hanya menimbulkan kerugian material, peristiwa ini juga memicu trauma warga sekitar karena bentrokan sering terjadi di wilayah ini. Polisi mengerahkan puluhan personil untuk membubarkan bentrokan ini. Bahkan, gas air mata dan tembakan peringatan terpaksa dilakukan untuk mengamankan situasi. Hingga kini, petugas terus berusaha mediasi kedua pihak agar bentrok susulan tak lagi terjadi. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.
Pemirsa, warga di kawasan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan dengan pesawat jatuh di area pegunungan. Ya, pesawat jatuh merupakan maskapai pengangkut BBM milik Pelita Air. Warga di Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan dengan dugaan pesawat jatuh. Dari video amatir, seorang warga melihat sebuah pesawat kecil yang diduga mengangkut BBM jatuh di area pegunungan. Kejadian ini mengakibatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi di area puncak pegunungan yang diduga menjadi lokasi jatuhnya pesawat. Ya, kemungkinan masalah minyak yang kita lihat mutar tadi. Ulang mungkin dia mau cari agak terang kan, mutar dia. Ya. Susi apa Pertamina? Siap. Yang Susi masih mutar, kita nggak tahu. Oke. Badan pesawat pada pukul 13.25 menit. Puing-puing pesawat ditemukan di Gunung Pak Ramayo, dataran tinggi Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Pesawat merupakan pesawat pengangkut BBM jenis Air Tractor 802 milik maskapai Pelita Air. Pada pukul 14.33 local time, tim SAR gabungan menemukan pesawat terbakar dan satu korban ditemukan meninggal dunia dalam keadaan terbakar. Selanjutnya korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan di Lombawan menuju ke Rumah Sakit Pratama Lombawan. Seluruh badan pesawat dilaporkan hangus terbakar. Akibat insiden ini, pilot pesawat atas nama Kapten Hendrik Lodewijk dinyatakan meninggal dunia. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, Yasmin, tentunya ini menjadi perhatian ya. Mudah-mudahan nantinya akan ada standar operasional pekerjaan yang berlaku ya untuk proses dari penerbangan, baik itu angkutan maupun juga yang ada penumpangnya ya. Karena di 3 bulan terakhir ini sudah ada 3 kecelakaan pesawat yang terjadi di Indonesia dan kita harapkan ini tidak terjadi lagi ya, terutama di bulan Ramadan. Kalau kita lihat juga memang situasi sekarang cuaca ekstrim juga menjadi salah satu faktor mungkinnya terjadinya kecelakaan di beberapa titik beberapa hari terakhir ini. Kita harus selalu waspada juga pemirsa melihat situasi di luar seperti apa dan semoga segala bentuk transportasi baik itu udara, laut dan juga darat ini dapat berjalan dengan normal ya, tidak ada lagi kecelakaan yang terjadi begitu, apalagi melibatkan korban jiwa ya. Ya, ini cuaca ekstrim ya. Tadi Yasmin berbicara tentang cuaca ekstrim, tapi ternyata cuaca ekstrim itu bukan hanya sekedar menyebabkan banjir, longsor ya, tapi juga ada angin kencang. Yang mana yang menyebabkan sebuah baliho roboh menimpa beca dan juga warung tenda di Semarang, Jawa Tengah, dan pengemudi beca selamat karena melompat menghindar saat mendengar suara besi patah. Angin kencang disertai hujan yang terjadi di kota Semarang membuat sebuah baliho di Jalan Emputan Tular roboh. Baliho yang cukup besar dan terpasang di atas gapura jalan masuk Kampung Kebon Harjo tersebut roboh sehingga menutup jalan masuk. Baliho roboh juga menimpa sebuah becak yang terparkir dan warung tenda. Pengemudi becak bernama Sugito selamat karena cepat menyelamatkan diri sebelum besi baliho menimpa becaknya. Dulu ada angin kencang dari arah sana. Habis itu pertama itu yang kabur itu atap itu dulu, atapnya itu kabur. Ya, waktu itu pas jam 11-nya. Dan ini langsung bisa saya lari kejadian ini, Pak, kejadian ini. Petugas dari kelurahan dan dinas terkait segera memotong besi dan rangka baliho agar satu-satunya akses masuk menuju Kampung Kebon Harjo dan Jalan Emputan Tular bisa kembali dilalui. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, longsor terjadi di area operasional IMIP 9 di Morowali, Sulawesi Tengah. Ya, 1 pekerja dikabarkan meninggal dunia. PT IMIP melaporkan terjadi longsor di area operasional 9 pada Rabu siang. Sejumlah alat berat seperti eskavator, bulldozer hingga dump truck terbawa longsor. Menurut pihak Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP 9, 1 operator eskavator asal Palopo dilaporkan tewas tertimbun. Longsor yang terjadi di area pembuangan limbah diduga akibat kondisi tanah pada area bawah yang lembek.
Aktivitas di area longsor dihentikan dan para pekerja dievakuasi ke tempat aman. Pihak Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Sulawesi Tengah kini melakukan investigasi menyeluruh pasca insiden longsor yang terjadi. Pemirsa, diduga korsleting listrik pada SPBU Mini, sebuah ruko di Madiun terbakar hebat. Ya, kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh isi toko dan rumah terbakar habis. Damkar ngatasi, info damkar dah. Kebakaran hebat melanda ruko milik warga di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Madiun. Kepulan asap hitam pekat terlihat dari kejauhan. Saat kebakaran terjadi, warga sekitar tidak berani mendekat untuk mencoba memadamkan api sebab beberapa kali terdengar suara ledakan dan terdapat gas LPG di area ruko itu. Menurut Kepala Desa Sidorejo Ana Setiawati, kemungkinan penyebab kebakaran berasal dari korsleting mesin SPBU Mini milik ruko itu. Namun pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Penyebabnya apa? Sebenarnya konslet aja, mungkin konslet alat Pertamininya, karena memang mungkin lupa nutup waktu habis pengisian atau kena kebetulan memang di dalam ada barang-barang yang rentan untuk kesulitan api, akhirnya cepatlah terbakar. Tadi menurut penyampaian masyarakat Jawa sebenarnya kecil apinya, tapi masyarakat mau eksekusi di awalnya juga ketakutan karena ada tabung gas juga di dalamnya. Api baru dapat dipadamkan setelah unit pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Madiun mengerahkan 4 truk pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh barang dalam ruko terbakar habis. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 ruang kelas dan kantin SMP Negeri 2 Kota Sungai Penuh Jambi terbakar. Ya, api menjalar dari kantin sekolah yang berada di belakang gedung sekolah. Warga panik saat melihat kobaran api sudah membesar membakar gedung 2 lantai SMP Negeri 2 Kota Sungai Penuh Jambi Kamis siang. Api berasal dari kantin yang berada tepat di belakang bangunan sekolah dan merembet membakar 6 ruang kelas. Api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 6 unit mobil damkar. Dan mobil kita estafetkan, ya. Jadi satu mobil untuk nembak, beberapa mobil untuk mensuplai air dan segala macam. Alhamdulillah lebih kurang 10-15 menit api telah padam. Tidak ada korban karena sekolah dalam kondisi kosong libur awal Ramadan. Namun seluruh isi kelas seperti meja, kursi dan buku habis terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Kapior Kandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah hangus terbakar saat sang pengemudi sedang menunaikan ibadah sholat tarawih di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ya, besarnya kobaran api hampir merembet ke bangunan lainnya. Tang. Inilah situasi saat kobaran api menghanguskan sebuah rumah di Dusun Pekandoang, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar. Kobaran api cepat membesar karena banyaknya material mudah terbakar hingga nyaris menghanguskan bangunan lainnya. Di Pekandoang, Macera masih Pekandoang. Belasan petugas dengan 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Kejadian ini baru diketahui warga setelah api membesar, karena pada saat kebakaran terjadi, warga sedang melaksanakan sholat tarawih. Untuk rumah Pak ada 2 rumah terbakar, 1 rusak berat dan 1 rusak ringan. Itu penyebabnya apa saja? Untuk dugaan sementara Pak kami belum bisa memastikan, mengingat rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemilik dalam keadaan sholat tarawih. Akibat peristiwa ini, 1 rumah hangus terbakar dan 1 rumah lainnya mengalami kerusakan pada bagian atap. Sedangkan penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, itu menjadi peringatan juga bagi kita semua ya untuk lebih waspada ketika sedang akan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Jangan sampai lupa misalnya mematikan kompor, kemudian juga setrikaan biasanya itu ya dapat memicu terjadinya percikan api begitu. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama di tahun 2024, ada lebih dari 5 kasus kebakaran yang terjadi di Jakarta setelah sahur ya, Yasmin ya. Karena biasanya mungkin lupa mematikan kompor, kemudian sholat subuh ditinggal tidur, akhirnya terjadi kebakaran ya, terutama di wilayah-wilayah padat. Semoga ini tidak terjadi lagi. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pagar rumah milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditabrak mobil. Ya, wanita pengemudi mobil tersebut diduga mengantuk. Rumah milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditabrak mobil. Sejumlah pekerja memperbaiki pagar rumah yang rusak. Menurut penjaga, rumah tersebut kini diisi oleh anak Yusuf Kala. Sebelumnya, mobil melaju dari arah Kemang menuju Dharma Wangsa. Pengemudi merupakan seorang wanita berusia 30 tahunan. Jadi mobil ini dari arah Kemang. Ya, mungkin kondisi yang mengendarai mobil ini sedang mabuk. Jadi dia menghantam tiang ini, lalu langsung ke ini mobilnya, ke dalam. Sementara itu, menurut polisi, pengendara tidak dalam kondisi mabuk, namun mengantuk hingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Yang mana pengemudi pada waktu itu kondisi dalam keadaan ngantuk, kemudian out control, sehingga terjadilah kecelakaan menabrak bagian daripada pembatas rumah, yaitu pagar. Yang mana memang kendaraan itu mengalami kerusakan, termasuk juga pagar yang ditabrak juga mengalami kerusakan. Hingga kini proses perbaikan masih dilakukan dan pengemudi pun bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sejang Bakti, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang pencuri motor tertangkap warga saat beraksi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ya, karena emosi warga membakar motor kedua pelaku. Api berkobar melahap sepeda motor milik terduga pelaku pencurian di tengah kepungan warga yang tersulut emosi. Suasana tegang menyelimuti kantor desa Sumberjo, Pelandaan, Jombang, Jawa Timur yang menjadi lokasi kedua pelaku tertangkap. Untuk menghindari amuk massa, petugas dari Samapta Polres Jombang mengevakuasi pelaku ke Mapolres Jombang. Selain mengevakuasi pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor milik pelaku yang sudah hangus terbakar sebagai barang bukti. Menurut polisi, kasus berawal dari laporan warga yang kehilangan sepeda motor yang diparkir di dapur rumahnya. Tanpa diduga, warga menemukan motor milik korban yang hilang tersembunyi di tengah sawah dan ditutupi daun jati. Warga pun memilih menunggu dan bersembunyi di sekitar lokasi. Dan benar saja, kedua pelaku datang untuk mengambil motor curiannya. Tak mau kesempatan lewat, warga langsung menangkap kedua pelaku beramai-ramai. Betul, jam 22 itu pelaku mengambil kendaraan tersebut yang ditutup gedung jati itu, dan oleh warga itu ditangkap bersama-sama, kemudian dibawa ke Balai Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan. Hingga kini, polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kasus tersebut. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Surabaya babak belur dikeroyok massa setelah kepergok mencuri sepeda motor milik Ustadz Pondok Pesantren. Ironisnya, pelaku tidak dapat kabur saat terpergok karena ditinggal oleh rekannya. Alamat mundi, sing jelas. Pelaku pencurian kendaraan bermotor warga Bulak Banteng, Surabaya ini babak belur dihajar massa setelah aksinya mencuri sepeda motor milik seorang ustadz dan pengasuh pondok pesantren Miftahus Sunnah di kawasan Jalan Kedung Tarukan, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya.
Pelaku tertangkap dan tidak dapat kabur saat terpergok. Sementara satu rekannya berhasil melarikan diri. Kedua pelaku merupakan residivis dengan kejahatan serupa. Satunya? Iya. Ditinggal temannya berarti? Ditinggal temannya. Untuk kejadian sebelumnya bersangkutan juga 2 orang. Teridentifikasi juga ciri-ciri sama. Ini warga mana pelakunya? Warga Surabaya tapi wilayah bagian timur ya. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit sepeda motor korban sebagai barang bukti. Sementara rekannya masih dalam pencarian polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kalau kita lihat kasus tadi, banyak pembelajaran yang bisa kita ambil begitu. Yang pertama terkait tentunya tindakan mencuri tidaklah benar karena selain merugikan korban juga ini kan termasuk tindak pidana ya. Kemudian juga dari sisi rasa kesetia kawanan ya, ternyata tidak setia begitu sehingga ditinggalkan oleh temannya sendiri. Itu dia ya, apalagi mencuri motor orang lain itu berdosa, apalagi mencuri motor ustadz ya, gitu, pemuka agama ya. Ini apalagi di bulan Ramadan ya, tentunya kita harus melakukan sesuatu yang positif, hal-hal baik. Dan satu lagi Yasmin, ini pencurian motor ini sering kali terjadi, semakin marak dan mereka modusnya juga beragam. Sekarang ya, kalau misalnya Yasmin bawa motor, itu nggak cukup hanya dengan menggunakan kunci ganda. Karena ternyata kunci ganda juga bisa dijebol juga. Bisa dibobol, gitu ya lebih berhati-hati lagi ya pemirsa ya. Kita ke informasi berikutnya, viral seorang anak berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan dan juga pengeroyokan oleh teman sekolahnya di Surabaya, Jawa Timur. Ya, atas peristiwa tersebut, ibu korban melapor ke polisi. Inilah aksi perundungan dan pengeroyokan kepada anak berkebutuhan khusus yang diduga dilakukan oleh teman sekolahnya di Surabaya, Jawa Timur. Akibat perundungan dan pengeroyokan, korban mengalami lebam di bagian mata dan beberapa anggota tubuh lainnya. Tak terima adanya pengeroyokan, sang ibu melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian Polrestabes Surabaya. Sang ibu tak kuasa menahan tangis saat menceritakan jika anaknya dipukuli teman-temannya. Sang ibu meminta keadilan. Kok katanya anak saya dikeroyok anak bayinya, saya bilang gitu. Terus ini kepalanya bendol semua, saya bilang gitu. Terus ada luka cakar di sini. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, DPO sejumlah kasus peredaran narkoba di beberapa wilayah di Pulau Sumatera berhasil diamankan polisi di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Usai menangkap pelaku, polisi menggeledah rumah pelaku di wilayah Asahan, Sumatera Utara. Dari penggeledahan, polisi menemukan sabu seberat 100 gram dan 2 unit senjata laras pendek yang disimpan pelaku dalam sebuah berangkas. Supriyadi alias Adit merupakan otak jaringan narkoba Indonesia-Malaysia yang kerap memasok narkoba jenis sabu. Saat penangkapan di Bandara Kuala Namu, polisi sempat melepaskan timah panas karena pelaku sempat mencoba melarikan diri. Guna mendalami perannya, pelaku berikut seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Barreskrim Polri Jakarta. Supriyadi alias Adite merupakan DPO narkoba dari 3 laporan polisi, TKP Dumai dan Rokan Hilir Riau, serta Palembang, Sumatera Selatan. Dari 3 laporan polisi tersebut, diamankan barang bukti dengan jumlah barang bukti total 82 kg sabu, 55.000 butir ekstasi, dan hasil penggeledahan di rumah DPO di Tanjung Balai ditemukan 2 pucuk senjata api laras pendek. Adapun penangkapan hasil koordinasi dengan pihak imigrasi yang mana DPO memiliki 2 NIK dan 2 paspor. Pada saat diamankan, Supriyadi alias Adite menggunakan paspor kedua yang mana paspor ini yang digunakan pada saat melarikan diri ke Malaysia. Pemirsa, Badan Keamanan Laut Bakamla RI meningkatkan sistem penjagaan dengan melakukan pelatihan pengoperasian sistem keamanan maritim. Pelatihan bersama ini digelar bersama dengan Japan Coast Guard serta UNODC. Bakamla RI bersama dengan Japan Coast Guard menggelar pelatihan pengoperasian maritim patrol aircraft atau MPA berbasis teknologi modern. Latihan ini merupakan kolaborasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Japan Coast Guard serta United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC.
Rombongan Japan Coast Guard dipimpin oleh Coast Guard Superintendent First Grade Takashi Toru membawa pesawat patroli maritim jenis Gulfstream LAG 500. Pesawat jet ini memiliki kecepatan hingga 900 km per jam dan mampu menjangkau area luas dalam waktu singkat. Dengan ketinggian terbang mencapai 34.000 feet, pesawat ini dapat memantau aktivitas laut hingga ratusan nautical mile dan dilengkapi radar canggih buatan Jerman. Gulfstream LAG 500 mampu mendeteksi pergerakan kapal-kapal di laut secara cepat dan akurat. Sistem ini dinilai lebih efisien dibandingkan dengan patroli menggunakan kapal karena jangkauannya lebih luas dan responsnya lebih cepat. Tadi kami melihat di dalam bahwa Gulfstream ini atau MPA ini dilengkapi radar yang cukup canggih dari Jerman. Jadi dia bisa memonitor semua kegiatan kapal-kapal yang ada di laut. Ini sangat penting sekali. Nah, untuk Bakamla kenapa ini sangat penting? Karena Bakamla juga ingin memiliki ini untuk mengcover semua area yang kita miliki. Laut kita sangat luas, Pak. Laut kita sangat luas. Jadi perlu MPA yang cukup modern. Terima kasih Anda masih di Sindo Today bersama saya Camara Heda dan Yasmin Atania. Sebuah sepeda motor yang ditumpangi ibu dan anak terlindas truk hingga menyebabkan keduanya tewas. Detik-detik insiden maut tersebut terekam CCTV. CCTV merekam detik-detik kecelakaan maut yang terjadi tepat di depan Universitas 17 Agustus Samarinda, Kalimantan Timur. Insiden berawal saat sepeda motor yang ditumpangi ibu dan anak melaju di Jalan Juanda dan di saat bersamaan truk tangki melintas di jalur yang sama dalam kondisi tanpa muatan. Putih satu lagi kah? Korban dua di Juanda, korban 2. Yang satu pendaraan. Sepeda motor yang mendahului dari sisi kiri truk hilang kendali dan terjatuh. Naas, di waktu bersamaan dua korban langsung terlindas ban belakang truk. Warga dan petugas kepolisian langsung mengevakuasi dua korban ke rumah sakit. Namun kedua korban dinyatakan meninggal dunia saat mendapat penanganan medis. Aku lewat dari jalur kanan sana, terus dua kami kumpul sama ini, teman-temanku ini. Nah, aku udah lewat, ibu itu nyelip sepeda motor yang lain. Dari sisi? Di sebelah kiri. Sebelah kiri ya? Ini korban saat ini ada 2 orang dan dibawa ke rumah sakit AWS Sarani. Polisi telah mengamankan kedua kendaraan sebagai barang bukti. Pengendara motor diimbau untuk lebih berhati-hati, terutama saat mendahului kendaraan besar di jalur padat. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga pengemudi mengantuk, sebuah truk box menabrak truk yang sedang parkir di tepi jalan. Ya, pengemudi truk box tewas di tempat kejadian akibat terjepit kabin truk. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Bypass Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan bermula ketika truk box melaju dari arah Surabaya menuju Mojokerto. Diduga pengemudi mengantuk menyebabkan truk box hilang kendali dan mengarah ke kiri jalan hingga menabrak bagian belakang truk yang sedang parkir di tepi jalan. Akibatnya pengemudi dan kenek truk box terjepit kabin truk. Pengemudi truk box tewas seketika di lokasi kejadian, sementara kenek mengalami luka-luka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Napa
dan juga Yasmin di studio pemirsa. Kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini pasca hujan deras yang melanda di kota DKI Jakarta. Dan seperti inilah kondisi arus lalu lintas di Bantul juru kamera Agus Salim. Untuk saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Rusuna Said dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light. Kemudian memang selepas traffic light pun masih mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Semanggi maupun kendaraan dari arah Pancoran. Tentunya juga kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, antisipasi dengan jalanan yang pada saat ini masih dalam keadaan basah. Tentunya ini juga perlu diantisipasi terutama pengendara roda 2 untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Apabila ban motor Anda menipis, ini juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh aquaplaning. Kemudian untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Warung Buncit dan juga Ragunan yang akan mengarah ke arah Rusuna Said dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light. Selepas traffic light pun masih mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya pertemuan arus kendaraan. Untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Semanggi, baik itu melalui flyover dan juga pada kawasan jalur arteri, saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun dengan arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Pancoran dan Cawang dari arah Semanggi, saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan, saat ini masih mengalami perlambatan kecepatan kendaraan di antrian traffic light. Tentunya juga kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan yang mengatur jalannya arus lalu lintas. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Sementara sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan Kuningan ini masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan aktivitas masyarakat yang akan berangkat perkantoran. Ini juga perlu diantisipasi, terdapat terminal busway dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini juga perlu menjadi perhatian pengguna jalan untuk selalu berhati-hati. Kami juga menginformasikan data Reservis Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 183 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 19 orang, 13 orang luka berat serta 119 orang luka ringan. Dari data tersebut 65% terjadi pada waktu siang hari. Dan bagi Anda yang akan berkendara, tentunya pastikan keselamatan di jalan dengan selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan kendaraan Anda, serta jaga jarak aman kendaraan. Kembali ke rekan saya Nata dan juga Yasmin di studio. Silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemeriksa Dr. Richard Lee menyelesaikan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis malam. Proses pemeriksaan Richard Lee menghabiskan waktu hingga 12 jam. Dr. Richard Lee telah selesai diperiksa sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Diperiksa sejak pukul 11 hingga pukul 23, Richard Lee mengaku memberikan penjelasan sejujurnya ke polisi. Ditanya seputar produknya, Richard Lee mengaku telah menegaskan bahwa produknya dijual secara legal dan sesuai petunjuk BPOM. Sebelumnya, influencer yang sekaligus pengusaha ini memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Datang bersama kuasa hukumnya, Richard diperiksa sebagai tersangka dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terhadap produk kecantikannya. Saya menghargai hasil dari pra-peradilan. Dan hari ini dengan sikap kooperatif, saya datang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi, yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan 2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka.
Secara pribadi saya jujur, saya sedih dan malu akan hal itu. Richard Lee mengaku sedih dan prihatin karena kasus ini melibatkan sesama dokter yang sering melapor dan sama-sama menjadi tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Sebelumnya, hakim menolak gugatan pra-peradilan Dr. Richard Lee. Akibatnya, Richard Lee tetap berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen. Biaya para negara yang besarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan sang dokter kecantikan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif ke Polda Metro Jaya. Suasana sidang yang dihadiri Samira Farahnas atau Doktif selaku pelapor pun mendadak riuh. Di depan ruang sidang, Doktif melakukan sujud syukur usai gugatan Richard Lee ditolak. Doktif pun kembali mengungkap fakta baru mengenai dugaan Richard Lee yang ingin menawarkan uang damai kepada pihaknya selaku pelapor. Berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya dokter di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu dokter cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa dokter yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil. Di akhir, Doktif berharap Richard Lee kooperatif dalam menjalani proses hukum atas laporannya. Ia bahkan kembali mendesak polisi untuk segera menahan Richard Lee mengingat gugatan pra-peradilan sudah ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Ex tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melaporkan Ahmad Khozinuddin ke Polda Metro Jaya. Egy mengaku tersinggung dituding pengkhianat oleh Roy Suryo karena menemui Jokowi di Solo. Formal emosional saya, jadi Pemirsa, Egy Sujana kembali menyinggung soal laporannya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik oleh Roy Suryo. Egy dan Damai Lubis melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Khozinuddin karena merasa disindir oleh ucapan Roy terkait kehilangan 2 tuyul. Menurutnya, Roy harus menjelaskan maksud kalimat membeli sehingga tidak termasuk dalam fitnah dan pencemaran nama baik. Salah satu di swasta. Enak jidatnya aja, sok-sok jago, sok-sok merasa benar bahwa saya produk Solo dan katanya harus dibatalkan. Apa haknya dia gitu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lebih parah lagi. Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi penjilat atau apa namanya itu pengkhianat. Telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum, berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah. Dan Ya, Camar dan juga pemirsa masih ingat gak nih beberapa waktu lalu ada peristiwa pencerahan rumah wakil rakyat yang sempat ramai nih. Iya, ini ada sejumlah nama ya seperti rumahnya Uya Kuya, kemudian juga Menteri Keuangan saat itu Ibu Sri Mulyani dan juga rumah Ahmad Syahroni ya, anggota DPR. Betul, nah nama yang terakhir ini nih Ahmad Syahroni saat ini juga kembali viral karena sebelumnya sudah tidak terdengar kan ya namanya ya. Tapi belum 6 bulan menjalani sanksi, Ahmad Syahroni ternyata sudah kembali ditetapkan sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI. Ya, Syahroni menggantikan Rudi Mase yang mundur dari Partai Nasdem. Setelah sempat dicopot dari jabatannya usai pernyataannya yang kontroversial, Ahmad Syahroni kembali jadi pimpinan Komisi 3 DPR. Ahmad Syahroni dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR bidang Hukum, HAM, dan Keamanan. DPR RI menetapkan Ahmad Syahroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, menggantikan posisi Rusdi Mase yang resmi mengundurkan diri dari Partai Nasdem dan DPR RI. Pak Ketua dan teman-teman, rasanya aneh kalau kenalan lagi ya. Dan terima kasih buat pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya
dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan menjatuhkan sanksi kepada Sahroni berupa penonaktifan sebagai anggota DPR selama 6 bulan sejak November 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka langsung pembukaan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC. Ya, dalam momen tersebut Trump secara khusus memuji kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan menyebut tak berani melawannya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri rapat perdana Board of Peace penanganan Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat. Kehadiran Indonesia menegaskan peran aktif dalam upaya gencatan senjata, stabilisasi keamanan, dan rekonstruksi di jalur Gaza. Rapat perdana Board of Peace atau BOP merupakan implementasi awal dari piagam Dewan Perdamaian yang diluncurkan untuk menangani secara khusus krisis Gaza melalui kerjasama negara-negara anggota. Forum ini dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai ketua dan melibatkan negara anggota serta observer. Dalam sambutannya, Trump menyempatkan diri memperkenalkan satu persatu anggota BOP dengan menyebutkan nama-nama kepala negara. Di momen ini pun ia menyapa Presiden Prabowo Subianto yang ia sebut sebagai sosok gigih hingga Trump mengaku enggan melawannya. A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please. This is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said, like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace juga dimaksudkan untuk memastikan proses rekonstruksi dan stabilisasi keamanan berjalan inklusif, transparan, dan selaras dengan prinsip hukum internasional serta aspirasi rakyat Palestina. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran sentral Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian di Gaza, Palestina. Prabowo menyampaikan sejumlah poin dalam pidatonya di KTT Dewan Perdamaian di Washington DC, Amerika Serikat. President Trump, distinguished delegates, Indonesia from the first day that we studied President Trump's 20-point plan, we completely agree and we are fully committed to this plan, and that is why we joined the Board of Peace. We are committed to its success. We know there will be a lot of obstacles, there will be a lot of difficulties, but we are very optimistic with the leadership of President Trump. This vision of real peace will be achieved. There will be problems, but we will prevail. We will achieve our dream of peace in Palestine, peace, a lasting and peaceful solution for the Palestinian problem and in Gaza. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force to make this peace work. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sido Today bersama saya Camar Hena dan juga Yasmina Tania. Presiden Prabowo menyampaikan optimisme terhadap hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat saat menghadiri Gala Iftar Dinner Business Summit di Washington DC Rabu malam waktu setempat. Prabowo menegaskan kunjungannya ke Amerika Serikat membawa sejumlah agenda strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat akan semakin kuat. Hal itu disampaikan ketika Presiden Prabowo Subianto menghadiri Gala Iftar Dinner Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu malam waktu setempat.
Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan ia datang ke Washington DC untuk memenuhi undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan perdana Board of Peace. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat bertujuan untuk menuntaskan perjanjian perdagangan besar yang telah dinegosiasikan intens selama beberapa bulan terakhir. I'm pleased to be here in Washington, D.C. I've been invited by the President of the United States to be in the first, I think, official meeting of the Board of Peace, which was established to try to follow through on the ceasefire agreements in Gaza and to work towards a pathway in which we can find a lasting solution to the problems, the conflict in Gaza and in the Palestine. Meeting that I attend, and also I'm here also to conclude a major trade agreement between our two countries. Presiden Prabowo pun menutup sambutan dengan menegaskan komitmen Indonesia membangun hubungan terbaik dengan Amerika Serikat dari segi politik, ekonomi, bantuan kemanusiaan hingga perlindungan lingkungan. Pemirsa, Indonesia tegaskan komitmennya untuk turun langsung dalam pemulihan Gaza di rapat perdana KTT Board of Peace. 8.000 pasukan bersifat non-tempur nantinya akan dikirimkan untuk membangun kembali kota di Palestina tersebut. Dan pemirsa, berikut informasinya disampaikan langsung oleh rekan Ainufus dari Washington DC, Amerika Serikat. Pemirsa, agenda KTT Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto sudah selesai diselenggarakan, di mana dalam pertemuan perdana ini para komite eksekutif Board of Peace mempertegas kembali rencana komprehensif stabilisasi Gaza dan juga pembangunan kembali Gaza yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan bantuan multilateral ini. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengirimkan troops terbesar, yakni sekitar 8.000 lebih yang akan dikirimkan ke Gaza Palestina, yang mana Indonesia akan menjadi Deputy Commander ISF atau International Stabilization Force. Ini artinya Indonesia akan berperan langsung untuk mengirimkan troops yang angkanya tadi sudah disebutkan untuk penempatan di sektor-sektor awal seperti di Rafah dan juga wilayah prioritas lainnya. Selain itu juga troops ini nantinya juga akan ambil bagian dalam rekonstruksi Gaza dan juga pelatihan serta penguatan kapasitas polisi sipil. Dan ini menjadi catatan penting bahwa troops yang nantinya akan dikirim oleh Presiden Prabowo Subianto ke Gaza Palestina bukan merupakan pasukan bersenjata, namun memiliki peran lain seperti yang tadi disebutkan, menjaga perdamaian, kemudian juga membangun rekonstruksi Gaza, serta penempatan-penempatan di sektor-sektor prioritas. Dan selain itu juga dalam Board of Peace ini sudah disebutkan juga terkait dengan bagaimana rencana rekonstruksi bertahap pembangunan rumah-rumah, kemudian juga dengan lokasi-lokasi lainnya seperti pelabuhan, bandara, serta pengembangan kawasan pesisir dan juga investasi untuk kemudian mengembangkan perekonomian yang ada di Gaza Palestina. Dan tentu saja terkait dengan pendanaan dan juga tata kelola, ini juga sudah dibentuk Gaza Reconstruction and Development Fund. Nantinya ini akan membantu Gaza Palestina untuk bangkit kembali dalam perekonomian. Dalam agenda di Washington DC sendiri, nantinya Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan agenda bilateral lainnya bersama dengan Menteri Luar Negeri, dan secara spesifik Menteri Luar Negeri Sugiono juga nanti akan melakukan pertemuan bilateral bersama dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio di State Department Amerika Serikat. Dari Washington DC, Amerika Serikat, saya Ainufus, iNews melaporkan.
Kita ke informasi seputar Ramadan, pemirsa. Ribuan warga Gorontalo memeriahkan tradisi ketuk sahur menggunakan alat musik bambu tradisional. Ya, selain sebagai rasa syukur, kegiatan ini ditujukan membangunkan warga untuk sahur. Tradisi kokoo atau ketuk sahur menjadi agenda tahunan di Gorontalo menyambut bulan suci Ramadan. Sebelum memasuki waktu sahur, warga akan berkumpul di pusat kota Gorontalo, tepatnya di kawasan Bundaran Saronde. Warga, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, berjalan kaki sambil membunyikan kentongan bambu. Sepanjang perjalanan, alat musik bambu diketuk sambil diiringi lagu-lagu religi. Alat musik drum juga disediakan panitia untuk menambah semangat warga. Koko ini bertujuan untuk membangunkan warga lainnya agar tidak terlambat untuk bersantap sahur. Tradisi ini juga sebagai rasa syukur masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan kegiatan kami ini real untuk euforia menyambut bulan suci Ramadan. Dari masyarakat Kota Gorontalo itu sangat antusias untuk menyambut bulan suci Ramadan pada tahun ini. Tradisi koko sudah dilakukan sejak dulu oleh umat muslim di Gorontalo. Awalnya, tradisi ini hanya dilakukan oleh beberapa orang warga kelurahan Talumulo. Seiring berjalannya waktu, koko kini turut diramaikan warga yang datang dari berbagai wilayah. Dari kota Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ada menu unik di Wonosobo, Jawa Tengah selama bulan suci Ramadan. Terdapat menu masakan dengan menggunakan daging unta asli, yaitu lontong tetel daging unta. Ya, seperti apa masakannya ini sangat unik. Berikut liputannya untuk Anda. Pada bulan Ramadan kali ini, kuliner lontong tetel yang berada di Jalan Sabok Alu, Wonosobo benar-benar menyajikan masakan yang berbeda, yakni lontong tetel daging unta. Sepintas, daging unta mirip dengan daging sapi. Namun teksturnya lebih halus dan lebih empuk dari daging sapi. Daging unta tersebut diiris kecil-kecil. Daging yang didatangkan langsung dari Arab tersebut dicampur dengan lontong, daun bawang, kacang hijau, serta jagung. Dipadukan dengan kuah santan yang menggunakan rempah-rempah dan perkasa sehingga aromanya lebih harum. Salah satu konsumen, Tarmin, mengaku baru kali ini mencicipi tetel daging unta. Rasanya lebih lembut dibanding daging sapi. Dengan dicampur lontong, terasa semakin nikmat sensasi daging ontanya. Daging unta ini rasanya menurut saya ini ya hampir kayak mirip-mirip daging sapi lah, cuma ini lebih lembut, lebih gurih. Terus aromanya ya kayak daging sapi. Jadi lebih enak. Ya jelas lebih enak. Pengelola lontong tetel, Sutriyono, menjelaskan selama bulan Ramadan ini permintaan tetel daging unta cukup baik, yakni hingga 5 kilo per hari. Daging unta didatangkan langsung oleh importir dari Arab. Ini kan bulan spesial ya, bulan Ramadan. Tentu kami juga ingin menyajikan menu yang spesial dan kami memilih daging unta agar nyambung dengan situasinya, yaitu di bulan Ramadan, karena daging unta kan identik dengan negara Arab Timur Tengah ya, dan mayoritas di Indonesia juga di sini kan umatnya Muslim. Jadi kami menciptakan menu ini khusus untuk bulan Ramadan di tahun ini. Harga lontong tetel daging unta mahal? Tidak perlu khawatir. Dengan hanya Rp45.000 seporsi, Anda dapat menikmati sensasi sajian daging unta yang nikmat. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta kembali menggelar aksi sosial membagikan makanan bergizi kepada warga prasejahtera di Kampung Pembulung di kawasan Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan. Kegiatan rutin ini digelar untuk membantu warga prasejahtera di Jakarta.
Menyambut bulan suci Ramadan sekaligus memperingati Hari Gizi Nasional, MNC Peduli bersama Park Hyatt Jakarta membuat masakan lezat dan bergizi buatan Hotel Bintang 6 Park Hyatt Jakarta di Kampung Pemulung, kawasan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain makanan tinggi gizi, masyarakat prasejahtera di kampung ini juga diberikan biskuit untuk stok makanan selama bulan puasa. Yang dibagikan kita ada bread gitu, ada sejenis roti dan makanan pembuka seperti kayak ada siomay, ada petisir yang lain lah, dan main course-nya kita ada protein. Ya harapannya kita seluruh masyarakat harus lebih memperhatikan lagi lah seperti gizinya. Kampung Pemulung di kawasan Pondok Labu dihuni lebih dari 40 kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya dari barang-barang bekas. Melalui program bakti sosial ini, warga merasa sangat terbantu karena dapat merasakan makanan yang lezat dan bergizi. Senang sekali Kak, kami sebagai warga lapak pemulung di Jalan Pondok Labu 1 merasa senang sekali karena ada kegiatan pembagian makanan. Yang kami terima hari ini ada daging, ada mie goreng, ada roti, ada telur, ada biskuit juga sabun. Alhamdulillah sangat membantu untuk anak-anak atau masyarakat dari Pondok Labu. Sangat apresiasi mereka. Dalam kegiatan ini, tim MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta juga membagikan sabun cuci tangan serta memberikan edukasi cara mencuci tangan yang benar agar bersih dari bakteri. Dari Jakarta, Muharlin Adi Supriyatna, iNews melaporkan.